Satuan Acara Pembelajaran di Laboratorium Bahasa. Pokok bahasan, latihan, menyimak pemahaman. Jenis wacana, berita. Tema, eksploitasi sumber daya alam. Subtema, dampak pertambangan terhadap kerusakan ekosistem laut. Judul, tambang nikel di Raja Ampat merusak pesisir dan terumbu karang. Satuan Pendidikan SMP kelas 7. Waktu 20 menit. Simaklah baik-baik pembacaan kalimat berita pada paragraf ini. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan memilih A, B, C, dan D yang Anda anggap benar. Aktivitas pertambangan nikel di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya menimbulkan kerusakan ekologi. Pertanyaan pertama. Di mana letak lokasi aktivitas tambang nikel? A. Raja Ampat, Papua Barat. B. Raja Ampat, Papua Barat. C. Raja Ampat, Merauke Barat. D. Raja Ampat, Barat Daya. Organisasi lingkungan pun mendesak pencabutan seluruh izin tambang nikel di Raja Ampat. Pertanyaan kedua. Siapa yang mendesak pencabutan izin tambang nikel? A. Organisasi Karang Taruna. B. Organisasi Pemuda Pancasila. C. Organisasi Lingkungan. D. Organisasi PMI. Laporan menyebut lebih dari 66% daratan Raja Ampat mencakup 7 kawasan konservasi dengan luas mencapai 400.000 hektar. Pertanyaan ketiga. Berapa luas kawasan konservasi daratan Raja Ampat? A. 500.000 hektar. B. 600.000 hektar. C. 300.000 hektar. D. 400.000 hektar. Ini tentu tak hanya mengancam dari keberadaan hutan dan laut, tapi ada manusia yang tinggal di sana, kata Farid Ridwanuddin, Direktur Pesisir dan Kelautan Auriga Nusantara. Pertanyaan keempat. Siapa nama Direktur Pesisir Kelautan Auriga Nusantara? A. Farid Ridwanuddin. B. Farid Ridwanuddin. C. Farid Khairuddin. D. Farid Ikhwanuddin. Saat ini, pembukaan lahan hutan di Pulau Gak yang lebih dari 187 hektar menciptakan risiko sedimen akibat erosi bagi terumbu karang dan ekosistem laut di sekitarnya. Pertanyaan kelima. Berapa hektar pembukaan lahan di Pulau Gak? A. 186 hektar. B. 185 hektar. C. 187 hektar. D. 178 hektar.
Bagi masyarakat Raja Ampat, mereka mengibaratkan hutan adalah ibu, laut adalah ayah, dan pesisir sebagai anak. Pertanyaan ke-6. Masyarakat Raja Ampat mengibaratkan hutan, laut, dan pesisir seperti apa? A. Hutan adalah ibu, laut adalah ayah, dan pesisir sebagai anak. B. Hutan adalah ayah, laut adalah anak, pesisir adalah ibu. C. Hutan adalah ibu, laut adalah anak, dan pesisir adalah ayah. D. Hutan adalah anak, pesisir adalah ayah, dan pesisir adalah ibu. Forum Komunikasi Masyarakat Adat Raja Ampat pun menyerahkan 8 maklumat kepada Majelis Rakyat Papua Barat Daya pada 6 Oktober 2025 di Sorong. Pertanyaan ke-7. Kapan Forum Komunikasi Masyarakat Adat Raja Ampat menyerahkan maklumat? A. Pada 6 Oktober 2025 di Gorong. B. Pada 5 Oktober 2025 di Sorong. C. Pada 6 Oktober 2025 di Sorong. D. Pada 6 Oktober 2025 di Serong. Parit menegaskan, jalan satu-satunya menyelamatkan Raja Ampat dari kerusakan dengan menghentikan seluruh aktivitas tambang. Pertanyaan ke-8. Apa yang Parit tegaskan untuk menyelamatkan Raja Ampat? A. Melanjutkan aktivitas tambang. B. Menunda aktivitas tambang. C. Menghentikan aktivitas tambang. D. Meninggalkan aktivitas tambang. Parit mengatakan harus dicabut izinnya karena kalau sudah ditambang akan sulit pemulihannya. Mungkin tidak bisa karena lapisannya sudah diangkat. Pertanyaan ke-9. Menurut Parit, apa yang harus dicabut? A. Haknya. B. Izinnya. C. Kewajibannya. D. Kepemilikannya. Bagus Hadi Kusuma, Direktur Pertambangan dan Energi Auriga Nusantara mengatakan, pertambangan nikel di Raja Ampat terasa janggal. Pertanyaan ke-10. Siapa nama Direktur Pertambangan dan Energi Auriga Nusantara? A. Bagas Hadi Kusuma. B. Agus Hadi Kusuma. C. Bagus Hadi Kusuma. D. Bagus Adi Kusuma. Di luar keuntungan jangka pendek dari pertambangan, Raja Ampat memiliki nilai yang besar sebagai ekosistem hidup dengan nilai ekologis intrinsik, manfaat sosial, dan budaya yang unik. Pertanyaan ke-11. Apa saja nilai Raja Ampat sebagai ekosistem hidup? A. Nilai ekologis intrinsik, manfaat budaya, dan keindahan alam. B. Ekologis intrinsik, keindahan alam, dan manfaat sosial. C. Nilai ekologis intrinsik, warisan budaya, dan alam bebas. D. Nilai ekologis intrinsik, manfaat sosial, dan budaya yang unik.
Eskalasi pertambangan nikel terjadi sebagai upaya Indonesia menjadi sejenis OPEC untuk komoditas nikel agar memenuhi permintaan kendaraan listrik menjadi ancaman bagi kelangsungan ekosistem Raja Ampat. Pertanyaan ke-12. Komoditas apa yang menjadi ancaman kelangsungan ekosistem Raja Ampat? A. Nikel. B. Besi. C. Tembaga. D. Emas. Temuan ini menunjukkan bahwa ekosistem ini justru terancam industri pertambangan nikel yang berbahaya terhadap terumbu karang, ekosistem laut, dan penduduk setempat. Pertanyaan ke-13. Ekosistem apa saja yang dapat terkena dampak buruk industri pertambangan nikel? A. Terumbu karang, ekosistem darat, penduduk setempat. B. Terumbu karang, ekosistem laut, penduduk setempat. C. Terumbu karang, ikan, burung. D. Terumbu karang, rumput laut, bintang laut. Aktivitas tambang nikel akan berdampak terhadap biota laut seperti parimanta, penyu sisik, dan biota laut lainnya. Pertanyaan ke-14. Biota laut apa saja yang akan terkena dampak tambang nikel? A. Parimanta, penyu sisik, dan biota laut lainnya. B. Parimanta, ikan sapu-sapu, dan biota laut lainnya. C. Lumba-lumba, penyu sisik, dan biota laut lainnya. D. Parimanta, kuda laut, dan biota laut lainnya. Parit pun mendesak pemerintah menetapkan Raja Ampat sebagai zona bebas tambang. Lalu, Raja Ampat sebagai geopark global yang sudah UNESCO tetapkan. Pertanyaan ke-15. Apa desakan utama Parit kepada pemerintah terkait Raja Ampat? A. Membangun pusat perbelanjaan terbesar di Papua. B. Menetapkan Raja Ampat sebagai zona bebas tambang. C. Menjadikan Raja Ampat sebagai lokasi peluncuran roket nasional. D. Mengalihkan seluruh pulau kecil menjadi kawasan industri. Auriga juga mendesak pemerintah menegakkan regulasi Polluter Pays Principle yang diatur hukum lingkungan hidup. Pertanyaan ke-16. Apa yang diminta Auriga kepada pemerintah terkait perusahaan tambang? A. Memberikan penghargaan tahunan kepada perusahaan tambang. B. Menjalankan prinsip Polluter Pays Principle. C. Mewajibkan perusahaan tambang membuat museum bawah laut. D. Memperluas wilayah operasi tambang hingga zona wisata. Forum Komunikasi Masyarakat Adat Raja Ampat pun menyerahkan 8 maklumat
kepada Majelis Rakyat Papua Barat Daya. Pertanyaan ke-17. Siapa yang menyerahkan 8 maklumat? A. Komunikasi Safe International. B. Forum Komunikasi Masyarakat Adat Raja Ampat. C. Perhimpunan Kolektor Kerang Langka. D. Klub penyelam profesional dari luar negeri. Maklumat ini merupakan hasil dialog kebudayaan dan penguatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Raja Ampat. Pertanyaan ke-18. Maklumat tersebut merupakan hasil kegiatan apa? A. Lomba desain patung Raja Ampat. B. Dialog kebudayaan dan penguatan masyarakat adat. C. Festival Kuliner Laut Internasional. D. Pelatihan penyelam untuk operator wisata baru. Mereka lakukan ini sebagai upaya melindungi Raja Ampat dan menghormati hak-hak masyarakat adat yang mendiami kawasan itu. Pertanyaan ke-19. Mengapa maklumat itu dibuat oleh masyarakat adat? A. Untuk mempersiapkan kompetisi olahraga air internasional. B. Untuk melindungi Raja Ampat dan menghormati hak masyarakat adat. C. Untuk menambah jumlah resort mewah di wilayah pulau kecil. D. Untuk membangun jalur kereta cepat antar pulau. Charles Imbir mengatakan, masyarakat adat di Raja Ampat tak ada pengakuan dan kerap terabaikan. Antara lain, tambang-tambang beroperasi tanpa persetujuan masyarakat adat. Pertanyaan ke-20. Menurut Charles Imbir, apa akibat dari tidak adanya pengakuan hak masyarakat adat? A. Pemerintah membangun stadion besar di wilayah adat. B. Masyarakat adat sering terabaikan, termasuk tambang beroperasi tanpa persetujuan mereka. C. Seluruh hasil tambang langsung dibagikan kepada komunitas lokal. D. Masyarakat adat otomatis setuju. Disusun oleh Yusuf Ihsan Zaki, Niki Khairun Nisa, Alia Nazwa. Lokasi rekaman Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, lantai 5. Durasi rekaman 20 menit. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Kelas 1 PB 4 tahun 2025. Mata kuliah Keterampilan Menyimak. Dosen pengampu Ibu Reni Oktaviani MPD dan Ibu Wita Septiani Rahma Putri SS MPD. Direkam pada hari Selasa tanggal 9 Desember tahun 2025.